Beberapa kali Anies tertangkap kamera dengan menampakkan kelakuan yang bikin masyarakat terheran-heran. Beberapa minggu yang lalu beredar video saat Anies menepis tangan seorang bapak tua yang mengajak bersalaman. Kemudian pada kegiatan lain Anies tampak buru-buru membersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah bersalaman dengan seorang jamaah laki-laki pada suatu kegiatan. Namun terdapat pemandangan yang sangat berbeda ketika Anies bersalaman dengan seorang lawan jenis yang bukan muhrim. Anies sangat bersemangat menggenggam erat tangan seorang perempuan muda sambil menatap tajam wajahnya. Dan pada kesempatan lain juga beredar video yang menampakkan Anies memeluk erat seorang perempuan paruh baya yang bukan muhrimnya. Dari sini bisa kita lihat perbedaan respon Anies terhadap relawan laki-laki dan relawan perempuan yang bukan muhrimnya. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan. Ya, oke guys, jumpa lagi bersama saya Obi Banis. Seperti biasa, kali ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video hiburan yang siap ditampilkan di beranda YouTube teman-teman. Oke, seperti biasa video kali ini di mana aksi Pak Anies yang selalu membuat masyarakat Indonesia terhibur, yang selalu membuat para penggemar media sosial terhibur dari Sabang sampai Merauke. Di mana topik video kali ini di mana Pak Anies memeluk dengan beberapa wanita di lokasi tertentu ya, dan ini juga salah satu hiburan ya, dan mendapatkan beberapa komentar dari netizen ya. Oke guys, seperti apa videonya mari kita simak bersama-sama berikut ini, tonton sampai selesai. Beberapa kali Anies tertangkap kamera dengan menampakkan kelakuan yang bikin masyarakat terheran-heran. Beberapa minggu yang lalu beredar video saat Anies menepis tangan seorang bapak tua yang mengajak bersalaman. Kemudian pada kegiatan lain Anies tampak buru-buru membersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah bersalaman dengan seorang jamaah laki-laki pada suatu kegiatan. Namun terdapat pemandangan yang sangat berbeda ketika Anies bersalaman dengan seorang lawan jenis yang bukan muhrim. Anies sangat bersemangat menggenggam erat tangan seorang perempuan muda sambil menatap tajam wajahnya. Dan pada kesempatan lain juga beredar video yang menampakkan Anies memeluk erat seorang perempuan paruh baya yang bukan muhrimnya. Dari sini bisa kita lihat perbedaan respon Anies terhadap relawan laki-laki dan relawan perempuan yang bukan muhrimnya. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Balik dari sini, ambil jarum kecil aja, tak usah paku, jarum pentol, bakar pakai lilin, setelah merah cucukkan. Kadang kita kalau tak dites tak percaya kita, tusukkan ke kepala, itu lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah mengulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, gini kanlah, insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Iki sing ngrusaki rondo iki. Nek bong lagi, nek cot ya, nenek lampir, nenek spiral, nenek pansos. Seperti biasa, nyocot-nyocot yang spiral, yang penyakitan sesak napas, jantungan setep-setep. Setiap kali melihat wajahku ini, minggir, jangan buang-buang kuota. Tahu salah satu capres kita, si Jaka Sembung makan golok, ya, congortif. Sudah lihat belum itu videonya yang beredar ya, yang ditanya masalah BPJS dinaikkan apa diturunkan? Jawabnya lah, peting pecotot ya, sampai ke ibu hamil, dari bayi dalam janin segala macem lah, gak nyambung ya. Darah tinggiku naik lah, tapi masih bisa ketawa.
Lah yang begitu kok, itu kan urusan puskesmas, dokter dan bidan loh. Ini yang mau ditanyain masalah BPJS tapi nggak nyambung ya itu. Nah, yang begitu tuh kok mau jadi capres 1 ya, kok yang begitu kok mau jadi RI 1 lah, terus mau dibawa kemana WNI sama Yamantif? Mau dibawa kemana WNI sama Yamantif? Segala sensitif, kooperatif ya, lokomotif ya, buletif, yang semua diomongin sama dia. Wes, pating pecotot. Nah, kenapa ngebet mau jadi capres itu, kenapa ngebet ya? Ya itu karena untuk bayar utang ya, utang si abutif sama siapa itu? Sandi. Utang abutif sama Sandi itu kan 92M lah. Terus utang abutif ya, utang Jaka Sembung sama si Pak Kumis ya, Mbah Kumis, Mbah Provokator ya, Mbah Caplin, Mbah Unyil, itu utangnya itu wadidah, utangnya 700M, baru dibayar 300M dari hasil nyedot dana dari formula ember. Nah makanya ya congortif ngebut mau jadi RI 1. Nah ya sudah mak, sudah dululah cocotku ya. By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan dan Persatuan yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak, bukan pengkhianatan. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyatnya. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan Koalisi Perubahan. Salam waras untuk rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi double kuro, double kuro. Kalau ingin merubah nasib, itu diri kita sendiri yang harus merubahnya. Nggak usah dari partai, nggak usah dari koalisi. Nunggu koalisi 5 tahun cuma sekali, ya modar ora sida mangan terasi. Kita nggak butuh perubahan Pak, perubahan ora masuk di akal, double kuro. Kita rakyat sudah cerdas. Kita mau jalan seperti ini terus atau mau ada perubahan? Kalau mau ada perubahan maka harus bersiap. Dan harus bersiap. Teman-teman siap? Bener siap? Kalau siap maka mulai dari sekarang. Jreng. Dijelaskan dengan nama Yohanes, dijelaskan dengan nama Yohanes, dijelaskan dengan nama Yohanes. Mimpi. Kemudian itu bisa dia wujudkan menjadi kenyataan. Bukan hanya mimpi, menjadi kenyataan. Iya. Karena itu saya pernah bilang gini, Bung Rusdi, pemimpi plus N. Jadi pemimpi, orang yang punya mimpi plus N itu apa sih? N itu nyali, N itu kemampuan manajemen, N itu kemampuan menjadikan mimpi itu jadi kenyataan. Itu N tuh. Iya. Memimpin ada gagasan, kemudian ada narasi, deretan pesan, kemudian karya. Ada malu-malu Anies dan Cak Imin bicara perubahan di Makassar. Ini katanya. Anies dan Cak Imin baru-baru ini berkunjung ke Makassar dan membicarakan tentang perubahan. Perubahan yang ditawarkan Pak Anies adalah bukan perubahan pergantian presiden,
tapi perubahan kondisi keluarga di Indonesia. Dan Pak Anies juga memaparkan hadirnya perubahan untuk mengurangi kekhawatiran keluarga Indonesia. Ada 4 perubahan yang ditawarkan Pak Anies. Yang pertama, bahan pokok terjangkau. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Yang ketiga, jaminan kesehatan. Yang keempat, akses pendidikan berkualitas tuntas. Akhir. Ditanya netizen, yakin bisa menang? Begini jawaban Anies Baswedan. Pertanyaan yang sudah masuk ke kami, 71,54% sama pertanyaannya. Beneran nih Amin bisa menang? Ya, yang tahu kan rakyat Indonesia. Siap mereka milih yang enggak? milih. Tapi kita insya Allah optimis. Dan yang kita bicarakan kan selama ini kita ingin agar perubahan itu terjadi supaya keluarga-keluarga di Indonesia bisa mendapatkan kebutuhan pangan yang murah, lapangan pekerjaan lebih banyak, biaya hidup yang lebih murah. Jadi kami yakin insya Allah bahwa itulah yang menjadi harapan dan mudah-mudahan nanti kita bisa menang. Mulai muncul kayak ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Terus no. Cukup. Kayak ngene. Ya, oke guys. Jadi seperti itu beberapa cuplikan video dari Pak Anies Baswedan sebagai peserta capres di tahun 2024 mendatang. Di mana Pak Anies Baswedan terlihat dalam sebuah rekaman kamera ya, memeluk dengan beberapa wanita di beberapa lokasi yang berbeda. Dan itu juga memang benar. Itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Pak Anies Baswedan terhadap setiap orang yang ia cintai ya. Dan di situ juga kita bisa melihat ya, kasih sayang Pak Anies Baswedan kepada setiap orang itu ternyata sangat tulus ya. Jadi kemungkinan juga kasih sayang Pak Anies Baswedan bisa diekspresikan seperti itu teman-teman. Dan tadi juga ada beberapa cuplikan video Pak Anies Baswedan ya, dengan beberapa rekaman suara yang bisa merujuk ke arah yang lain ya, yang bisa merujuk beberapa netizen, beberapa masyarakat Indonesia berpikir secara negatif. Akan tetapi itu merupakan salah satu video yang dibuatin oleh netizen dengan hasil editan ya, yang bisa ya membuat para penonton juga masuk akal. Akan tetapi itu bukan original dari Pak Anies Baswedan ya. Memang benar Pak Anies Baswedan direkam kamera memeluk dengan beberapa wanita. Akan tetapi juga itu salah satu bentuk kasih sayang Pak Anies Baswedan terhadap setiap orang yang ia jumpai di beberapa lokasi yang berbeda. Ya oke guys, jadi seperti itu ya. Dan saya yakin juga tidak ada unsur lain dari Pak Anies Baswedan ya. Hanya unsur kasih sayang dari Pak Anies Baswedan terhadap setiap orang yang ia jumpai di beberapa tempat yang berbeda-beda. Jadi yang lain itu salah satu hasil edit dari beberapa konten kreator ya. Memang konten kreator ini ya bisa juga sangat-sangat meyakinkan netizen, yang meyakinkan para penggemar media sosial. Jadi sangat-sangat lucu juga ya. Dan ini juga terhibur juga ya bagi beberapa penonton lainnya juga. Saya juga sudah merasa terhibur ya. Semoga Pak Anies Baswedan selalu sehat selalu dan cita-citanya akan tercapai. Ya oke guys, jadi seperti itu dulu.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silakan komen di kolom komentar kalau ada pendapat-pendapat yang bersifat hiburan, akan tapi memberikan komentar yang sopan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih.